selamat datang di video kami. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai infeksi menular seksual. Sebelumnya, saya mau tanya nih, teman-teman udah pada tahu belum apa itu infeksi menular seksual? A few moments later. Wah, banyak banget nih yang belum tahu. Bagi yang bertanya-tanya apa itu infeksi menular seksual, tetap nonton video ini ya, karena di video ini saya bakal jelasin apa itu infeksi menular seksual. Apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral maupun anal. Bagaimana sih cara penyebarannya? Pada umumnya, gangguan pada organ intim ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh dari seseorang yang telah terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, atau air mani. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi, contohnya luka di mulut. Apa sih contoh dari infeksi menular seksual? Salah satunya ialah HIV atau AIDS. Apa itu HIV? HIV Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Apakah HIV bisa diobati? Jawabannya belum bisa, tapi ada cara untuk membuat virusnya melemah. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Penyebab HIV dan AIDS di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian, menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual, mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi. Selama 1 hingga 2 bulan, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah dan urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan.
kedua, tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat kamu lakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu infeksi menular seksual? Tadi juga sudah disebutkan, contohnya yaitu HIV/AIDS. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Sebelum videonya berakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe.